Jalan panjang mencari kebanggaan di lapangan hijau. Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia menjadi salah satu langkah kontroversial yang memecah pendapat publik. Apakah ini solusi instan untuk memperkuat timnas atau sekadar bentuk keputusasaan karena kurangnya pembinaan? Di satu sisi, kita menyaksikan euforia saat pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Shane Patinama mengenakan seragam merah putih. Namun, di sisi lain, muncul perdebatan sengit soal keaslian identitas dan kebanggaan nasional. Naturalisasi bukan sekadar proses administratif. Ini tentang kewarganegaraan, identitas, dan nasionalisme. Saat seseorang tanpa ikatan kuat dengan Indonesia tiba-tiba menjadi warga negara dan mewakili negara di ajang internasional, banyak yang mempertanyakan, apakah cinta terhadap bangsa bisa tumbuh begitu saja? Apakah naturalisasi mengorbankan konsep kewarganegaraan yang lebih bermakna? Kita harus melihat fenomena ini dengan kritis. Apakah naturalisasi pemain benar-benar mendobrak konsep tradisional kewarganegaraan dan merusak identitas nasional? Atau justru memperkaya narasi tentang apa artinya menjadi bagian dari Indonesia? Naturalisasi seringkali dipandang sebagai solusi cepat untuk memperkuat tim nasional. Ketika hasil pembinaan pemain lokal belum sepenuhnya optimal, mendatangkan pemain dari luar dengan kualitas lebih tinggi dianggap sebagai jalan pintas. Di tengah persaingan sepak bola modern, tim-tim besar dunia, seperti Prancis dan Jerman, juga menggunakan pemain keturunan atau imigran untuk memperkuat skuad mereka. Mengapa Indonesia tidak boleh melakukan hal yang sama? Namun, di balik keuntungan praktis ini, ada risiko besar. Jika naturalisasi dilakukan tanpa perencanaan dan visi jangka panjang, proses ini bisa menurunkan motivasi dan kesempatan bagi pemain lokal. Para pemain muda Indonesia bisa merasa terpinggirkan karena tempat mereka di tim nasional diisi oleh pemain asing yang dinaturalisasi. Apakah kita benar-benar memperbaiki sistem sepak bola, atau hanya menambal kelemahan sementara? Naturalisasi mengundang pertanyaan tentang apa artinya menjadi warga negara Indonesia. Dalam konteks tradisional, kewarganegaraan dipahami sebagai ikatan kuat antara seseorang dan tanah airnya, melibatkan nilai-nilai seperti kebanggaan, cinta, dan pengorbanan. Apakah pemain asing yang dinaturalisasi mampu merasakan keterikatan ini dengan Indonesia? Tidak semua kasus naturalisasi bersifat dangkal. Beberapa pemain benar-benar merasa menemukan rumah baru di Indonesia. Mereka berkomitmen, belajar budaya lokal, bahkan menunjukkan rasa cinta pada negara ini. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya pemain yang hanya melihat naturalisasi sebagai peluang karir, tanpa ikatan emosional dengan bangsa yang mereka wakili. Jika kewarganegaraan hanya diperlakukan sebagai formalitas administratif, kita perlu waspada agar proses ini tidak merusak makna mendalam identitas nasional. Naturalisasi pemain menantang konsep tradisional tentang identitas nasional. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bentuk modernisasi dan keterbukaan, di mana identitas nasional bukan lagi soal kelahiran, tetapi tentang keterlibatan dan kontribusi bagi negara. Namun, di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar tidak mengorbankan rasa bangga terhadap identitas asli bangsa. Indonesia adalah negara dengan sejarah panjang tentang perjuangan dan nasionalisme. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana kita bisa bangga jika kemenangan timnas diraih oleh pemain yang bukan asli Indonesia? Apakah kemenangan itu masih terasa bermakna?
Namun, kita juga harus ingat bahwa identitas nasional bersifat dinamis. Banyak negara besar telah menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pemain asing justru memperkaya budaya dan prestasi mereka. Yang terpenting bukan asal-usul pemain, tapi komitmen dan dedikasi mereka terhadap negara yang mereka wakili. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Naturalisasi pemain harus dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan solusi sementara. Indonesia harus tetap fokus pada pembinaan pemain muda lokal, agar generasi masa depan bisa bersaing tanpa bergantung pada pemain asing. Naturalisasi seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, proses pembinaan tersebut. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemain naturalisasi benar-benar berkomitmen dan memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Proses seleksi harus lebih ketat, tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga keterlibatan dan integrasi mereka dengan budaya Indonesia. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pemain yang mengenakan seragam merah putih melakukannya dengan rasa bangga dan dedikasi penuh. Naturalisasi pemain bukan sekadar proses teknis. Ini tentang mencari keseimbangan antara keterbukaan dan kebanggaan nasional. Indonesia harus melihat proses ini dengan bijak, bukan sebagai ancaman bagi identitas nasional, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya dan memperkuat tim nasional. Namun, kemenangan sejati bukan hanya soal trofi, melainkan soal bagaimana bangsa ini tetap bangga pada identitas dan nilai-nilainya. Naturalisasi bisa menjadi bagian dari solusi, tapi hanya jika disertai dengan pembinaan yang konsisten dan komitmen mendalam terhadap sepak bola lokal. Akhirnya, tim yang kuat tidak hanya dibangun dari pemain hebat, tetapi dari rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan semangat dan harapan tinggi, tanpa melupakan bahwa identitas kita tidak boleh dilupakan, bahkan di tengah upaya modernisasi. Ayo Garuda, terbanglah tinggi, bangun kebanggaan dan kejayaan sepak bola Indonesia, dimanapun asal para pemain.